Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Winarsih. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital, serta bagaimana dinamika perekonomian Indonesia saat ini dikaitkan dengan teori kebijakan ekonomi dan solusi yang dapat diterapkan. Di era digital telah mengubah cara kita bekerja, berbisnis, dan berinteraksi. Perkembangan teknologi seperti AI, e-commerce, dan otomatisasi industri membawa banyak peluang ekonomi. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam hal kemiskinan dan pengangguran, terutama bagi masyarakat yang belum siap secara keterampilan dan akses teknologi. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, berikut adalah kondisi ekonomi terkini Indonesia pasca pandemi. Di sisi positif, ada pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil pasca pandemi, dan sektor digital juga berkembang pesat, seperti startup dan UMKM digital. Namun, di sisi negatifnya ada ketimpangan pendapatan, dan pengangguran struktural meningkat akibat mismatch keterampilan dan juga kemiskinan yang ekstrim. Berdasarkan pada tahun 2025, tingkat kemiskinan Indonesia berada di kisaran 8% yang menunjukkan tren penurunan. Meskipun angka ini membaik, kemiskinan masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan di wilayah dengan akses digital yang terbatas. Berikut adalah faktor penyebab kemiskinan yang ada, yaitu rendahnya literasi digital, ketimpangan infrastruktur internet, dan rendahnya pendidikan dan keterampilan. Digital divide juga memperlebar ketimpangan wilayah, khususnya di daerah desa dan kota. Artinya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Berikut adalah analisis pengangguran di era digital. Tingkat pengangguran Indonesia pada tahun 2025 berada di kisaran 4-5%. Permasalahan utama saat ini bukan hanya jumlah pengangguran yang banyak, tetapi ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch, di mana banyak tenaga kerja belum memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri digital saat ini. Berikut beberapa jenis pengangguran yang muncul, yaitu pengangguran struktural, pengangguran teknologi, dan pengangguran friksional. Berikut adalah analisis berdasarkan teori ekonomi. Berikut adalah teori ekonomi yang relevan dengan kasus yang ada, yaitu pertama teori pertumbuhan ekonomi, yang dimana teknologi sebagai faktor utama pertumbuhan dan negara yang gagal beradaptasi akan tertinggal. Kedua, teori pengangguran klasik dan Keynes. Klasik yang berarti pasar tenaga kerja fleksibel dan Keynesian yang berarti perlu adanya intervensi pemerintah. Nah, menurut teori Keynesian ini, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal dan program sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ketiga, ada teori human capital yang menyatakan investasi pendidikan dan pelatihan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, ada teori dualisme ekonomi dari Lewis, yaitu perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke modern. Nah, berikut adalah evaluasi kebijakan pemerintah. Beberapa kebijakan pemerintah terkini diantaranya, pertama, program Kartu Prakerja untuk meningkatkan akses pelatihan tenaga kerja, digitalisasi UMKM untuk mendorong inklusi keuangan, pembangunan infrastruktur digital seperti BTS dan Palaparing, namun masih belum merata di wilayah 3T. Dan kemudian ada program bantuan sosial berbasis digital, namun program ini memiliki tantangan efektivitas dan pengawasan yang lebih. Berdasarkan Impres nomor 8 tahun 2025 tentang penghapusan kemiskinan ekstrim,
Data kemiskinan ekstrim dirilis bersamaan dengan kebijakan otomatisasi pengentasan kemiskinan. Baik, berikut adalah tantangan utama transformasi digital. Pertama, ada ketimpangan akses internet, yaitu kesenjangan digital antara desa dan kota. Kedua, ada rendahnya literasi digital. Ketiga, kualitas pendidikan belum selaras dengan kebutuhan industri. Keempat, dominasi pekerja informal. Dan yang kelima, perlindungan sosial bagi pekerja gig masih lemah, yaitu kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja digital. Nah, jika tidak diatasi tantangan-tantangan ini, kesenjangan ini bisa memperlebar ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia. Baik, berikutnya adalah solusi strategi menghadapi tantangan yang ada. Pertama, meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan berbasis teknologi seperti AI, coding, dan digital marketing. Yang kedua, pemerataan infrastruktur digital dengan memperluas jaringan internet khususnya di daerah terpencil. Ketiga, reformasi kebijakan ketenagakerjaan dan dengan perlindungan pekerja digital dan gig ekonomi. Yang keempat, penguatan UMKM digital dengan pendampingan bisnis dan akses pembiayaan digital. Baik, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat saya berikan. Yang pertama, untuk kebijakan jangka pendek, seperti subsidi pelatihan digital berbasis kebutuhan industri, insentif bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja baru, dan memperluas bansos berbasis data digital akurat. Yang kedua, ada kebijakan jangka menengah, yaitu seperti sinkronisasi pendidikan vakasi dengan industri dan penguatan ekosistem startup daerah. Yang ketiga, untuk kebijakan jangka panjang, transformasi ekonomi berbasis inovasi dan investasi besar pada pendidikan teknologi dan riset. Baik, berikut adalah kesimpulan dari presentasi saya kali ini, yaitu sebagai berikut. Era digital membawa peluang pertumbuhan ekonomi yang besar, namun tanpa kesiapan sumber daya manusia dan kebijakan yang tepat, kemiskinan dan pengangguran bisa semakin kompleks. Kunci utamanya adalah pemerataan akses digital dan peningkatan kualitas SDM. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kemiskinan dan pengangguran digital saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.